Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1 tahun sudah berlalu. Masih ingat nggak sama video yang pernah saya upload 1 tahun yang lalu? Yang ini nih, unboxing sofa bed Yukata Inowak garasi 15 tahun. Ini review jujurnya. Ini dia penampakan setelah 1 tahun pemakaian. Tada! Covernya bun, banyak yang compang-camping, sobek di sana sini. Ya kan? Tuh ya seperti ini kondisinya. Karena ini memang selalu dipakai setiap hari, bocil-bocil kalau nonton ya duduknya di sofa ini, ya kan? Nonton TV santai-santai duduknya di sini, main game duduknya di sini. Jadi seperti inilah penampakan setelah 1 tahunnya. Nah, ya kan? Tuh bawah-bawahnya juga, aduh pusing deh kalau ngelihatnya tuh udah benar-benar nggak enak dilihat banget ya, merusak pemandangan banget. Nah ini busanya, kenapa busanya sampai aduh kayak gini? Ngelotok-ngelotok karena memang dikelopek-kelopein sama si bocil ya. Mereka iseng banget jarinya, padahal saya sudah berusaha dengan keras untuk menutupinya dengan kain, tapi mereka buka lagi kainnya dan mereka iseng ngeletek-ngeletekin busanya sampai pada brodol-brodol busanya, jadinya busanya ya gompel-gompel kayak gitu deh. Nah kalau untuk bagian belakangnya sih alhamdulillah aman sentosa ya, nggak sobek. Nanti kita lihat bagian belakangnya ya, karena kan bagian belakang jarang dudukin ya, nggak mungkin juga duduk di bagian belakang sofanya gitu kan. Jadi karena yang banyak pergesekannya di bagian depan, jadi bagian depan yang banyak sobek. Ini bagian belakangnya. Nah ini juga sobek banget, ini parah banget, ini sampai kelihatan busa dalamnya ya kan. Lu gemes deh. Awalnya sobeknya cuma sedikit, masih bisa dijahit tangan ya kan. Saya jahit tangan manual dengan benang kain biasa. Jahitannya itu kemudian robek lagi, dijahit lagi beberapa kali, begitu lagi. Jadi sampai akhirnya robekannya itu besar banget, panjang banget, udah nggak bisa sama sekali dijahit manual. Jadi jalan satu-satunya adalah kita harus beli cover baru untuk sofa bed ini. Nih kalau settingannya sih masih aman sentosa ya setelah 1 tahun. Ini adalah setting di bagian belakang sofanya. Settingnya masih mulus banget. Tuh masih lancar banget untuk dibuka tutupnya. Pokoknya masih ciamik banget. Kemudian logo merek Yukata dan logo barcode-nya juga masih lumayan kelihatan lah, walaupun ada bagian-bagian yang udah ngeletek-ngeletek, tapi masih terlihat logonya dan barcode-nya. Intinya kalau bagian belakangnya baik itu busa belakang maupun kainnya aman. Nah yang parah itu ya bagian depannya ini, karena yang memang sering mengalami pergesekan kan, orang-orang pada duduk-duduk di sini, dan ini setiap hari dipakai ya bun, setiap pagi, siang, malam dipakai untuk duduk-duduk, dan malamnya dipakai gelaran sebagai kasur untuk tidur, seperti itu. Akhirnya kita harus beli cover barunya untuk menggantikan cover yang sudah compang-camping. Oke, ini dia cover sofa bednya. Sekarang waktunya kita unboxing ya cover sofa bed barunya. Ini boleh pilih motif yang kita suka. Jadi saya milih motif yang lain dari yang cover bed asalnya. Cover sofa bednya sekarang yang motifnya seperti ini, tetap warnanya biru navy ya. Tujuan utamanya biar nggak gampang kelihatan kotornya. Seperti ini bun, cover sofa bed barunya. Jadi ini paket pembelian cover baru sofa bednya sudah include dengan 2 guling dan 4 bantal ya bun. Jadi ini tuh bagus banget sih, settingnya saya coba bagus, motifnya juga sesuai ya dengan yang saya pilih. Banyak sih pilihan motif-motifnya, dari yang dasar warnanya putih ataupun gelap. Saya sengaja pilih yang warna dasarnya gelap, yaitu tadi untuk menghindari supaya nggak kelihatan cepat kotor. Itu juga salah satu tip ya bun untuk membeli cover sofa bednya, supaya tidak gampang terlihat kotor. Jadi cari yang warna gelap-gelap aja ya kan, cari aman aja bun. Oke, mari saatnya kita akan buka cover bantal sofa bed yang lamanya. Ini motif lamanya ya, seperti ini. Kita akan ganti dengan ini dia cover yang barunya, ini yang lamanya ya. Kalau untuk bantalnya sih alhamdulillah cover bantalnya masih bagus banget, cuman warnanya aja udah agak sedikit kusam ya kan. Ya maklum udah 1 tahun pemakaian. Nah ini dalam busa bantalnya seperti ini.
montok ya busanya ya, padat montok begitu. Nah kan sekarang kita akan ganti cover bantal sofa bednya dengan cover bantal motif yang baru. Ini motif yang baru ya. Cara pemakaian bantal ke dalam cover bantal sofanya gampang kok, cuman agak sedikit ditekan aja busanya karena busanya tuh tebal gitu ya, jadi harus agak ditekan untuk memasukkan ke cover bantalnya seperti ini. Kurang lebih cara memasukkannya pasti semua bisa lah, gampang ya kan, bisa lah. Yuk sekarang kita ganti gulingnya. Nih yang penampakan lamanya seperti ini, backgroundnya masih bagus, ratingnya juga masih bagus ya kan. Kemudian bagaimanakah dengan busa guling dalam yang lamanya? Kita buka dulu yuk, gimana sih sebenarnya, tapi sih feeling saya sih masih bagus ya. Langsung kita kuliti saja guling cover yang lamanya. Seperti ini nih penampakan dalam busa gulingnya. Nih ada tambah-tambalan sih sebenarnya, nggak masalah lah tambalan busa, cuman nggak masalah, nanti akan ketutupan sama covernya. Ini adalah cover guling yang baru, kita masukkan, tada, jadi selesai. Seperti ini penampakannya, seperti risoles ya bun, montok-montok. Tada, sekarang saatnya kita mengganti cover utama sofa bed yang sudah compang-camping ini dengan ini dia cover sofa bed motif yang baru. Gimana caranya? Lumayan sulit sih dan butuh tenaga ekstra. Yuk, ini dia caranya. Kita siapkan dulu alat tulis, pulpen atau spidol boleh ya, untuk menandakan bagian-bagian dari sofa bed ini. Ada 4 tingkatan ya, tingkat 1, 2, 3, dan 4. Oke, yang pertama kita ke tingkat yang paling atas dulu. Tingkat pertama ini saya akan coba buka ratingnya karena kita akan keluarkan, tapi sebelum keluarkan kita harus menandai bagian tingkat pertama ini dengan A1 dan B1. A itu maksudnya atas, B itu adalah bawah. Jadi kita harus tahu dulu sebelum kita benar-benar membuka busa dalamnya, mana yang bagian atasnya, mana bagian bawahnya. Yang ini adalah bagian atas pertamanya, A1. Saya akan tandakan ini sebagai A1 supaya nanti pada saat masang kita nggak bingung mana bagian atas mana bagian bawah. Nah ini adalah bagian B1, bagian bawah tingkat ke-1 ya. Tujuannya supaya kita nggak lupa mana yang atas mana yang bawah, jadi nanti sesuai lagi pada saat kita memasukkan, bentuknya sesuai dengan jahitan cover sofa bednya. Kita keluarkan busanya. Ini tingkat yang pertama ya, busa tingkat pertama kita akan keluarkan. Tadi kan kita sudah tandai mana yang atas 1, mana yang bawah 1. A1 itu adalah atas 1, B1 adalah B1. Jadi supaya kita nggak keder nanti mana sih bagian atasnya, mana sih bagian bawahnya. Oke, tingkat pertama selesai, kita akan menuju ke tingkat kedua. Tingkat kedua ratingnya ada di belakang, jadi saya akan putar ya. Kita akan putar untuk bisa mempermudah membuka ratingnya. Sama ya untuk yang tingkat keduanya, kita juga nanti akan tandai tapi dengan A2 dan B2. A2 maksudnya atas tingkat kedua, B2 maksudnya bawah tingkat kedua. Nah ini yang pertama, ini sekarang yang kedua, tingkat keduanya. Kita akan tandakan ini adalah bagian atasnya, berarti A2. Nah selesai ditandakan, nah ini berarti bawahnya kan, bawah dari tingkat kedua, berarti kita akan tandakan dengan B2. Kita keluarkan, kita kasih tanda dulu. Kalau sudah dikasih tanda baru boleh dikeluarkan dengan keseluruhan busa-busa dalamnya. Seperti itu, dilanjutkan terus sampai tingkat ketiga dan tingkat keempat. Ini berarti B2 tadi ya, karena ini adalah bagian bawah dari tingkat kedua. Jadi kita sudah tahu nih untuk tingkat kedua mana bagian atasnya, mana bagian bawahnya. Selesai sudah tingkat kedua, lanjut. Sekarang kita teruskan ke tingkat ketiga. Tingkat ketiga ini yaitu bagian alas dudukan sofa bednya ya, yang paling banyak compang-camping sobekannya. Ya kan, ini ratingnya ada di agak dalam ke sini, agak di pojok dalam. Kita akan buka ratingnya dan kita akan tandakan lagi dengan A3 dan B3 karena ini adalah tingkat ketiga ya. Nah, ini banyak sekali sobekan-sobekannya. Nah, ini banyak sisa-sisa benangnya dari hasil sobekannya, jadi kita harus gunting dulu ya supaya nggak mengganggu saat dibuka cover busa dalamnya saat dibuka, supaya nggak mengganggu. Jadi benang-benang yang menjuntai-juntai itu kita gunting dulu,
Kita langsung tandain aja mana bagian atas dari tingkat ketiga ini dengan pulpen ataupun dengan spidol. Nah, ini banyak sisa-sisa benang dari hasil sobekannya ya. Kita bersihkan sebentar. Jadi ini adalah bagian atas, ini ditulis A3, berarti ini adalah bagian atas dari tingkat ketiga. Sudah ditandakan A3, sekarang bagian bawah tiganya, jadi ini kita tandakan dengan B3, artinya ini adalah bagian bawah tingkat ketiga. Jadi nanti kita gampang menentukan mana tingkat 1, 2, 3, mana bagian atas dan bagian bawahnya. Langsung saja kalau sudah ditandain, kita buka busa dalamnya untuk dikeluarkan. Kita udah nandain, kita keluarkan. Ini nggak berat ya, nggak berat kok. Biasanya masuk enteng lah, bisa diangkat sendiri. Lanjut yuk, kita akan lanjut ke tingkat keempat, yang terakhir nih ya, tingkat yang paling bawah yang akan kita keluarkan dari cover namanya. Ini dia tingkat keempat ya. Kita akan buka serratingnya. Untuk tingkat 4 ada di sisi samping agak dalam ya untuk serratingnya. Kita buka, nanti kita akan tandakan dengan A4 untuk bagian atas tingkat 4 dan B4. Ini A4 ya. Kita nanti tandakan di sini A4, kemudian belakangnya ini nanti B4. Kita nanti akan tandakan. Nah, kalian sini sudah sobek, nanti untuk menandakannya bisa langsung dari luar sobekannya ini. Ya, kita sudah tahu nih sekarang mana A4 dan B4. Terakhir kita akan menandakan bagian paling bawah ini dengan B4, bagian bawah tingkat keempat. Sudah selesai untuk penandaannya. Jadinya seperti ini ya setelah dipasang cover barunya. Tuh, cantik kan, rapi ya. Seperti itu tutorialnya. Semoga bermanfaat. Tolong bantu untuk like dan subscribe ya. Terima kasih.